Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel sertifikasi guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Di kesempatan kali ini, Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, kami akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara eh, mengajukan ya sertifikasi setelah terbitnya sertifikat pendidik dan NRG. Karena pada prinsipnya ketika Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian punya sertifikat pendidik, berhak menerima tunjangan profesi, tetapi tidak serta-merta langsung bisa diterima begitu saja ya. Nah, ini kaitannya dengan Bapak dan Ibu yang baru lulus UKM PPG ya di 2022, khususnya periode 6 dan periode 7 yang sudah diumumkan sejak tanggal 28 Desember yang lalu. Kami ucapkan selamat ya, kurang lebih ada 30 ribuan ya Bapak Ibu guru baik dalam jabatan, ex-PLPG maupun prajabatan yang sudah dinyatakan lulus UKM PPG. Baik, Bapak dan Ibu, bagi yang sudah siap ya untuk mengajukan tunjangan profesi tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru di 2023 mendatang. Ini adalah prosedur yang perlu Bapak Ibu laksanakan, meskipun misalnya nanti dalam pelaksanaannya di lapangan tentu tidak sama persis begitu ya. Kita akan melihat dulu mekanisme penyaluran ya, tahapan penyaluran untuk tunjangan profesi. Ini ada di Permendikbud nomor 4 tahun 2022, manakala 2023 ini tidak terbit juknis baru, maka kita tetap akan berpatokan pada juknis ini. Di mana Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, ketika sudah terbit sertifikat pendidik dan NRG nanti, silakan Bapak dan Ibu untuk input dan atau pembaruan data guru ASN melalui Dapodik ya. Guru swasta juga sama ya, melakukan pembaruan data, memasukkan nomor sertifikat pendidiknya, kemudian nomor peserta, dan lain-lain ya. Nanti itu sudah kita posting di video sebelumnya ya Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian di langkah nomor 2, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, adalah validasi dan penetapan penerima tunjangan. Nah, validasi ini dilakukan oleh bagian GTK Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya masing-masing. Di antara nomor 1 ke nomor 2 itulah yang akan kita bahas di kesempatan ini. Apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan dan bagaimana mekanismenya ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, untuk mendapatkan tunjangan profesi guru di triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret, maka Bapak dan Ibu bisa mengusulkan sertifikasi ini selambat-lambatnya bulan Maret sih biasanya ya, biasanya. Sekali lagi, biasanya saya juga tidak begitu tahu batas waktu akhir sebenarnya kapan untuk bisa mengusulkan. Tetapi yang biasanya dilakukan teman-teman dari tahun ke tahun ya sekitaran bulan Maret. Itulah eh, proses pengusulan untuk triwulan 1 langsung triwulan 2 karena dia sistemnya satu semester ya. Triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, untuk memastikan bisa mengusulkan itu Bapak Ibu silakan cek melalui info GTK masing-masing. Pastikan verifikasi data tunjangan profesi yang ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini semuanya terchecklist statusnya. Tidak ada satupun yang tanda silang. Ketika ada satu yang tanda silang maka dikatakan tidak valid. Untuk melakukan perubahan datanya atau pembetulannya itu dilakukan melalui Dapodik tentunya berkoordinasi dengan operator sekolah masing-masing. Nah, kalau semua sudah centang, maka statusnya adalah valid di sini. Ini ceknya di info GTK ya, Bapak Ibu. Statusnya valid dalam kurung perlu verifikasi dinas. Nah, di sini dalam kurung perlu verifikasi dinas inilah yang disebut Ibu dan Bapak, teman-teman sudah bisa melakukan pemberkasan ke dinas terkait pengusulan sertifikasi. Nah, berkas apa saja yang disiapkan? Ini hanya sebatas gambaran di tahun 2021 yang lalu untuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ya. Yang pertama, surat pengantar dari sekolah, kemudian yang kedua daftar rekapitulasi usulan penerima tunjangan yang ditandatangani kepala sekolah. Karena memang prinsipnya pengusulan sertifikasi guru tunjangan ini kolektif dari sekolah ya, maka kepala sekolah yang mengusulkan ya. Kemudian SPTJM ditandatangani kepala sekolah, ada lampiran daftar hadir. Nah, terkait lampiran daftar hadir ini macam-macam ya. Ada yang
menggunakan tahun sebelumnya, ada yang pengusulannya di Maret ya berarti absen Januari sampai Maret begitu. Kemudian info GTK yang sudah valid itu dicetak, kemudian ditandatangani di atas materai 10.000, melampirkan SK penunjukan sebagai guru, melampirkan fotokopi serdik dan fotokopi buku rekening bagi yang baru akan menerima tunjangan dan sebagainya. Sampai dengan poin F ya. Nah, terkait dengan rekening ini yang sudah-sudah kalau ASN dia otomatis rekening gaji ya. Kemudian kalau untuk non ASN itu yang kami alami dulu waktu masih di swasta, guru swasta itu setelah terbit SKTP nanti di situ ada nomor rekening itu yang diaktifkan. Ada juga yang dari awal sudah membuat rekening, kemudian nanti rekening itu diusulkan ke dinas atas nama guru A misalnya nomor rekeningnya sekian. Tapi sekali lagi itu silahkan dikoordinasikan dengan bagian GTK di dinas masing-masing, mekanismenya sekarang seperti apa ya. Nah, setelah pengusulan ke dinas, melakukan pemberkasan dan divalidasi oleh dinas, maka nanti info GTK-nya akan berubah menjadi valid ya, menunggu terbitnya SKTP gitu ya. Baru nanti valid dalam kurung sudah terbit SKTP. Nah, ketika sudah terbit SKTP ini berarti sudah aman dalam 1 semester ke depan Ibu dan Bapak sudah bisa menerima tunjangan sertifikasi guru dengan catatan setelah terbit SKTP masih akan ada surat-surat berikutnya ya. SKTP itu surat keputusan tunjangan profesi, kemudian nanti setelah itu ada namanya SPM surat perintah membayar, setelah itu ada namanya SPPD surat perintah pencairan dana. Nah, untuk SKTP ini contohnya, ini SKTP bagi Bapak Ibu guru non PNS. Kemudian lampirannya seperti ini, ada nama, NUPTK, nomor peserta NRG, unit kerja dan nomor rekening dan besaran tunjangannya. Setelah terbit SKTP nanti di info GTK bisa dicek ya selalu kalau sudah terbit sudah ada nomor SPM dan tanggal SPM-nya, surat perintah membayar, artinya kementerian sudah mengeluarkan surat kepada KPPN. KPPN itu adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara ya, tempat yang uangnya seperti itu. Setelah terbit SPM ke KPPN, nanti KPPN akan menerbitkan surat namanya SPPD, surat perintah pencairan dana. SPPD diterbitkan oleh KPPN kepada bank penyalur. Nah, kalau sudah terbit SPPD seperti ini, Ibu dan Bapak sekalian, ada tanggalnya di situ, maka dana akan masuk ke rekening minimal setelah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal terbitnya SPPD. Ya, seperti itulah kira-kiranya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.